Seiring bertambahnya usia, jawaban atas pertanyaan sederhana seperti menanyakan kabar cenderung menjadi semakin singkat, seperti baik, aman, atau seperti biasa. Setelah itu, percakapan biasanya berhenti di sana. Tidak banyak pertanyaan lanjutan dan tidak banyak penjelasan yang muncul. Jika kita perhatikan, hal ini sebenarnya cukup janggal. Kita menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk belajar berbicara, menyampaikan pendapat, dan berdiskusi. Namun ketika pembicaraan mulai mengarah pada diri sendiri, justru di titik itu kata-kata sering terasa lebih sulit untuk keluar. Di saat yang sama, kita juga terbiasa mengapresiasi orang yang terlihat tenang, tidak banyak mengeluh, tetap bekerja meskipun sedang lelah, dan tetap profesional di tengah masalah. Perlahan, muncul anggapan bahwa kemampuan untuk menyimpan semuanya sendiri adalah bentuk kedewasaan. Padahal, diam dan dewasa tidak selalu berarti hal yang sama. Ada yang diam karena sudah berdamai dengan dirinya, tetapi ada juga yang diam karena tidak lagi merasa punya ruang yang aman untuk bercerita. Keduanya jelas berbeda. Kita hidup di dunia yang sangat baik dalam mengajarkan banyak hal. Produktivitas, karir, profesionalisme, hingga cara membangun citra diri. Namun, ruang untuk belajar mengatakan bahwa sedang tidak baik-baik saja tanpa takut dianggap lemah atau tidak dewasa masih sangat terbatas. Maka kenapa orang dewasa jarang bercerita? Dan sejak kapan bercerita mulai dianggap bukan bagian dari kedewasaan? Apakah diam benar-benar tanda kematangan emosional? Atau justru kita sedang hidup dalam budaya yang lebih menghargai tampilan yang kuat daripada kejujuran terhadap diri sendiri? Di video ini, kita akan mencoba mengurai pertanyaan itu. Bukan untuk mencari siapa yang salah, tetapi untuk memahami bagaimana dunia modern, nilai kedewasaan, dan cara kita berelasi perlahan membentuk budaya diam yang hari ini terasa begitu wajar. Bersama dalam kata mengurai cerita di balik makna. Setelah beberapa waktu, mulai terlihat bahwa budaya diam mungkin tidak muncul begitu saja. Budaya tersebut tidak lahir hanya karena manusia tiba-tiba malas bercerita, atau karena manusia modern lebih dingin dibandingkan generasi yang sebelumnya. Bisa jadi terdapat sesuatu dalam cara hidup masyarakat hari ini yang perlahan membuat diam terasa lebih aman, lebih masuk akal, atau mungkin bahkan lebih dewasa. Masyarakat modern hidup di dunia yang bergerak sangat cepat. Rutinitas terasa semakin padat dan nyaris tidak memberikan jeda. Segala sesuatu bergerak cepat, seolah selalu ada tuntutan untuk terus mengikuti ritmenya. Pekerjaan menumpuk, perhatian terbagi ke banyak hal sekaligus, dan orang-orang tetap diharapkan mampu menjalani semua seperti biasa. Tanpa disadari, masyarakat mulai terbiasa memandang manusia sebagai mesin yang harus terus berjalan. Saat merasa lelah, kita diajarkan untuk segera pulih. Saat sedih, kita terbiasa menyimpannya sendiri, dan saat hidup terasa runtuh, sebisa mungkin jangan sampai orang lain tahu. Dalam banyak situasi, emosi mulai dianggap sebagai gangguan kecil terhadap performa. Di sekolah, seseorang lebih sering dihargai karena jawaban yang benar daripada kemampuan menjelaskan apa yang sebenarnya dirasakan ketika gagal. Masyarakat juga jarang diajarkan bagaimana menghadapi rasa malu ketika memperoleh nilai yang buruk, bagaimana membicarakan tekanan hidup, atau bagaimana meminta bantuan tanpa takut dianggap lemah. Dan pola tersebut sering terbawa hingga dewasa. Di dunia kerja, profesionalisme kerap diartikan sebagai kemampuan untuk tetap tenang, bahkan ketika kondisi psikologi seseorang sebenarnya sedang tidak baik-baik saja. Beberapa tahun terakhir, tekanan hidup modern mulai terlihat bukan hanya sebagai rasa lelah biasa, tetapi sebagai krisis kesehatan mental yang nyata. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO secara resmi memasukkan burnout ke dalam International Classification of Diseases sebagai sindrom yang muncul akibat stres kerja kronis yang tidak berhasil dikelola. WHO menggambarkannya melalui 3 gejala utama, yaitu kelelahan ekstrim, meningkatnya jarak emosional terhadap pekerjaan, dan menurunnya efektivitas diri. Di Jepang, tekanan kerja ekstrim bahkan melahirkan istilah khusus, yaitu karoshi, yang mana istilah itu merujuk pada kematian akibat kerja berlebihan. Fenomena tersebut masih menjadi perhatian khusus hingga hari ini. Laporan The Japan Institute for Labor Policy and Training menunjukkan bahwa masalah kesehatan mental akibat tekanan kerja tetap tinggi di Jepang. Dalam survei nasional terhadap pekerja, banyak responden melaporkan tingkat stres yang tinggi,
kelelahan emosional, hingga kesulitan menjaga keseimbangan kerja dan hidup. Tekanan untuk tetap produktif, loyal, dan terus bekerja dalam ritme yang intens membuat banyak orang merasa harus menahan kondisi psikologis mereka sendiri agar tetap dianggap profesional. Fenomena serupa juga terlihat secara global. Pada laporan Gallup tahun 2023, menemukan bahwa sekitar 44% pekerja dunia mengalami stres harian dalam hidup mereka. Sementara itu, survei Deloitte terhadap generasi muda menunjukkan bahwa banyak pekerja tetap datang bekerja meskipun mengalami kelelahan emosional karena takut dianggap tidak kompeten, tidak kuat, atau bahkan tidak profesional. Dan mungkin itu sebabnya banyak orang mulai terbiasa mengatakan bahwa dirinya sedang baik-baik saja, bahkan ketika sebenarnya tidak benar-benar merasa demikian. Sosiolog Arlie Hochschild menjelaskan bahwa di banyak ruang sosial modern, emosi bukan hanya dirasakan, tetapi juga diatur. Terdapat emosi yang dianggap pantas ditampilkan, dan ada pula yang sebaiknya disembunyikan agar seseorang tetap terlihat profesional. Dalam bukunya, The Managed Heart, Hochschild menjelaskan konsep emotional labor, bagaimana manusia belajar mengelola ekspresi emosinya agar sesuai dengan tuntutan sosial dan pekerjaan. Lama-kelamaan, banyak orang mempelajari satu hal sederhana, bahwa menjadi dewasa sering kali berarti tetap terlihat stabil. Mungkin itu sebabnya kehidupan modern terasa aneh. Masyarakat semakin terkoneksi, tetapi semakin sulit benar-benar terbuka. Semua orang terlihat hadir, tetapi tidak selalu benar-benar terlihat sebagai dirinya sendiri. Filsuf Byung-Chul Han dalam bukunya yang berjudul The Burnout Society menyebut masyarakat hari ini sebagai performance society. Masyarakat yang terus mendorong manusia untuk tampil produktif, optimal, dan selalu mampu menghadapi segalanya. Dalam kondisi seperti itu, kelelahan dan tekanan tidak lagi dipandang sebagai masalah sosial, melainkan sebagai kegagalan pribadi. Dan mungkin hal tersebut yang membuat banyak orang akhirnya memilih untuk diam. Mereka diam bukan karena tidak memiliki cerita, tetapi karena dunia modern lebih menghargai manusia yang terlihat baik-baik saja daripada manusia yang jujur terhadap kondisi dirinya sendiri. Sosiolog Erving Goffman dalam bukunya yang berjudul The Presentation of Self in Everyday Life menggambarkan kehidupan sosial seperti panggung. Dalam banyak situasi, manusia terus menampilkan versi dirinya yang paling dapat diterima oleh lingkungan. Melalui teorinya tentang Presentation of Self, Goffman menjelaskan bahwa interaksi sosial seringkali membuat manusia mengatur perilaku dan ekspresi dirinya layaknya seorang aktor di depan penonton. Media sosial mungkin menjadi bentuk yang paling jelas dari fenomena tersebut. Kita jadi tahu siapa yang baru liburan, siapa yang baru diwisuda, siapa yang baru saja menikah, dan siapa yang terlihat semakin sukses. Orang-orang lebih mudah membagikan pencapaiannya daripada menjelaskan kesepiannya. Masyarakat melihat orang tertawa, bekerja, berkumpul, berlibur, produktif, dan sibuk memperbaiki diri. Namun sangat jarang terlihat ruang di mana seseorang benar-benar dapat berkata, "Saya lelah, saya bingung, saya sebenarnya tidak sekuat itu." Karena dalam budaya yang sangat menghormati performa, kerentanan seringkali terasa seperti resiko. Dan ketika cara hidup seperti ini terus diulang setiap hari, di sekolah, di tempat kerja, di media sosial, bahkan di lingkungan terdekat, perlahan ia tidak lagi terasa seperti tekanan dari luar. Ia mulai berubah menjadi nilai tentang bagaimana seseorang seharusnya bersikap ketika menghadapi hidup. Bahwa menjadi dewasa berarti tetap tenang, tetap kuat, tidak terlalu banyak mengeluh, dan sebisa mungkin menyimpan semuanya sendiri. Dan mungkin disitulah budaya diam mulai diwariskan. Setelah hidup cukup lama di dunia seperti itu, banyak orang akhirnya mulai percaya bahwa menjadi dewasa memang berarti belajar menyimpan semuanya sendiri. Padahal menariknya, tidak ada sekolah khusus yang benar-benar mengajarkan definisi tentang apa itu kedewasaan. Tidak ada ujian resmi tentang bagaimana seseorang harus bersikap ketika sedih, gagal, takut, kecewa, atau merasa kehilangan arah. Namun anehnya, hampir semua orang tumbuh dengan gambaran yang mirip tentang sosok yang dianggap apa itu dewasa. Tenang, tidak terlalu emosional, tidak banyak mengeluh, dan tidak merepotkan orang lain. Sebagian besar nilai tersebut tidak diwariskan lewat aturan besar, melainkan lewat hal-hal kecil yang terus diulang sejak lama.
Sejak kecil, banyak orang tumbuh berdasarkan komentar-komentar kecil yang terdengar biasa saja. Ketika menangis, diminta berhenti. Ketika terlalu sedih, dianggap berlebihan. Ketika terlihat rapuh, diminta untuk lebih kuat. Semua itu sering disampaikan dengan nada yang terasa normal, bahkan kadang dianggap bagian dari proses menjadi dewasa. Tetapi perlahan, ia membentuk cara seseorang memahami emosinya sendiri. Banyak orang akhirnya belajar bahwa ada emosi tertentu yang lebih aman disembunyikan daripada ditunjukkan. Rasa sedih dianggap terlalu lemah, rasa takut dianggap tidak siap menghadapi hidup, kebingungan dianggap tanda ketidakdewasaan. Sementara ketenangan, kemampuan menahan diri, dan sikap seolah baik-baik saja justru lebih sering dipuji. Dan mungkin itu sebabnya banyak orang dewasa akhirnya lebih mudah mengatakan "saya baik-baik saja" daripada benar-benar menjelaskan apa yang sedang mereka rasakan. Psikolog perkembangan menjelaskan bahwa manusia belajar memahami emosi bukan hanya dari pengalaman pribadi, tetapi juga dari lingkungan sosial tempat mereka tumbuh. Albert Bandura melalui Social Learning Theory menjelaskan bahwa manusia mempelajari perilaku melalui observasi, imitasi, dan respons sosial terhadap perilaku tertentu. Artinya, ketika seseorang terus melihat bahwa emosi tertentu dihargai sementara emosi lain dianggap memalukan, ia perlahan belajar menyesuaikan diri agar tetap diterima. Psikolog Jerome Bruner juga menjelaskan dalam bukunya Acts of Meaning bahwa manusia memahami dirinya melalui narasi budaya yang diwariskan lingkungan sosialnya. Dan salah satu narasi budaya yang paling sering diwariskan mungkin adalah gagasan bahwa orang dewasa seharusnya mampu menghadapi semuanya tanpa terlalu banyak bicara tentang dirinya sendiri. Akibatnya, banyak orang mulai tumbuh dengan hubungan yang cukup asing terhadap emosinya sendiri. Seringkali semuanya berjalan begitu pelan sampai seseorang bahkan tidak sadar bahwa dirinya mulai menjauh dari emosinya sendiri. Ia tetap pergi bekerja, tetap menjawab pesan, tetap terlihat normal seperti biasanya. Tetapi ketika ditanya apa yang sebenarnya sedang dirasakan, jawabannya sering berhenti di kalimat-kalimat sederhana seperti lelah atau tidak apa-apa. Dengan hanya karena terlalu lama terbiasa menyimpan semuanya sendirian, bukan berarti dia tidak punya perasaan. Padahal dalam psikologi modern, mengelola emosi dan menekan emosi bukanlah hal yang sama. Psikolog James Cross dari Stanford University menjelaskan bahwa emotional regulation berbeda dengan emotional suppression. Mengelola emosi berarti memahami dan merespons emosi secara sehat. Sedangkan menekan emosi berarti berusaha menyembunyikan atau menghambat ekspresi emosi yang sebenarnya dirasakan. Penelitian lain menunjukkan bahwa kebiasaan menekan emosi dalam jangka panjang berkaitan dengan meningkatnya stres psikologis, kecemasan, kesepian, hingga menurunnya kualitas hubungan interpersonal. Dan mungkin pada titik ini, budaya diam mulai terasa lebih kompleks. Karena tidak semua orang diam karena tidak percaya kepada orang lain. Sebagian orang diam karena terlalu lama percaya bahwa itulah cara menjadi dewasa. Bahwa semakin matang seseorang, semakin sedikit ia berbicara tentang dirinya sendiri. Padahal, mungkin kedewasaan bukan hanya tentang kemampuan menahan diri, tetapi juga tentang kemampuan memahami apa yang sebenarnya sedang terjadi di dalam diri, dan berani mengakuinya tanpa merasa menjadi manusia yang gagal. Di antara semua kelompok yang paling sering didorong untuk diam, laki-laki adalah salah satu contoh yang paling jelas. Bukan karena laki-laki tidak punya emosi, tetapi karena sejak kecil banyak laki-laki tumbuh dengan gagasan bahwa menjadi laki-laki berarti mampu menahan semuanya sendiri. Banyak laki-laki sejak kecil tumbuh dengan pesan bahwa mereka harus terlihat kuat, tidak terlalu emosional, dan mampu menahan diri dalam berbagai situasi. Kalimat-kalimat seperti itu terdengar sangat biasa sampai kadang hampir tidak dianggap sebagai bagian dari proses pendidikan emosi. Padahal justru dari hal-hal kecil seperti itulah banyak laki-laki mulai belajar bahwa ada bagian tertentu dari dirinya yang sebaiknya tidak terlalu diperlihatkan. Menariknya, dalam banyak budaya, laki-laki sering diajarkan untuk menjadi sesuatu sebelum diajarkan untuk memahami dirinya sendiri. Menjadi pelindung, menjadi tulang punggung, menjadi problem solver, menjadi seseorang yang tetap tenang dalam situasi apapun. Dan semua itu tidak sepenuhnya salah. Masalahnya,
ketika seseorang terlalu lama hanya dihargai karena fungsinya, ia bisa mulai kesulitan memahami dirinya di luar peran tersebut. Akhirnya, banyak laki-laki tumbuh dengan kemampuan menyelesaikan masalah, tetapi tidak selalu memiliki bahasa yang cukup untuk menjelaskan apa yang sebenarnya mereka rasakan. Mereka tahu dirinya marah, tetapi tidak tahu bahwa di balik kemarahan itu mungkin ada rasa takut, malu, kecewa, atau kehilangan. Mereka tahu dirinya lelah, tetapi tidak tahu bagaimana menjelaskan kesepian tanpa mereka menjadi lemah. Dan mungkin itu sebabnya banyak percakapan laki-laki terasa aneh. Mereka bisa berbicara berjam-jam tentang pekerjaan, sepak bola, game, politik, atau hal-hal teknis lainnya. Tetapi tiba-tiba menjadi sangat sunyi ketika pembicaraan mulai menyentuh dirinya sendiri. Bukan karena mereka tidak memiliki emosi atau perasaan, tetapi karena banyak dari mereka memang tidak pernah benar-benar diajarkan bagaimana cara membicarakan emosinya. Psikolog Ronald Levin menyebut fenomena ini sebagai normative male alexithymia, kondisi ketika banyak laki-laki mengalami kesulitan mengenali dan mengungkapkan emosi karena proses sosialisasi maskulinitas yang mereka alami sejak kecil. Artinya, diam pada banyak laki-laki seringkali bukan sekedar pilihan pribadi. Ia sudah menjadi bagian dari identitas sosial yang terus diwariskan. Sosiolog Connell melalui konsep hegemonic masculinity juga menjelaskan bahwa masyarakat modern memiliki standar maskulinitas ideal, yaitu kuat, tahan tekanan, rasional, dan tidak terlalu emosional. Akibatnya, banyak laki-laki akhirnya tumbuh dengan hubungan yang cukup rumit terhadap emosinya sendiri. Karena di banyak lingkungan, emosi sering dianggap mengganggu rasionalitas. Terlalu sedih dianggap lemah, terlalu takut dianggap tidak mampu memimpin, terlalu terbuka dianggap tidak stabil. Dan mungkin itu sebabnya kemarahan sering menjadi satu-satunya emosi yang masih dianggap aman bagi laki-laki. Padahal kemarahan sendiri sering kali hanyalah bentuk lain dari emosi yang tidak pernah benar-benar diberi ruang. Rasa kecewa yang dipendam terlalu lama, rasa gagal yang tidak pernah bisa diucapkan, atau rasa takut yang tidak pernah terasa aman untuk dibicarakan. Ironisnya, di saat laki-laki terus didorong untuk terlihat kuat, banyak dari mereka justru tumbuh tanpa ruang yang benar-benar aman untuk menjadi rapuh. Data dari WHO menunjukkan bahwa laki-laki memiliki tingkat bunuh diri yang lebih tinggi di banyak negara di dunia. Banyak penelitian yang mengaitkannya dengan rendahnya pencarian bantuan psikologis, isolasi emosional, dan tekanan norma maskulinitas. Dan mungkin yang paling menyedihkan dari semua ini adalah banyak laki-laki akhirnya menjadi sangat terbiasa terlihat baik-baik saja, sampai tidak sadar bahwa dirinya sendiri perlahan kehilangan hubungan dengan emosionalnya. Mereka tetap bekerja, tetap bercanda, tetap hadir di tongkrongan, tetap terlihat normal seperti biasanya. Tetapi di saat yang sama, mereka juga semakin sulit mengungkapkan perasaan yang sedang mereka rasakan. Karena terlalu lama hidup dalam budaya yang menganggap ketegaran sebagai identitas, bisa membuat seseorang lupa bahwa dirinya juga manusia yang sebenarnya butuh untuk didengarkan. Setelah semua itu, diam akhirnya bukan lagi sekedar kebiasaan. Kadang, diam bukan karena seseorang tidak punya sesuatu untuk dikatakan, tetapi karena diam terasa seperti cara yang paling aman untuk bertahan. Karena semakin lama hidup di tengah banyaknya tuntutan sosial, banyak orang mulai sadar bahwa tidak semua orang benar-benar aman untuk dipakai menyatakan hal yang jujur. Ada ruang sosial yang terasa nyaman selama seseorang mampu mempertahankan citra bahwa dirinya baik-baik saja. Selama tetap terlihat tenang, tetap bisa bercanda, tetap hadir seperti biasanya, semuanya terasa berjalan normal. Namun ketika seseorang mulai mencoba membuka dirinya lebih dalam, menceritakan apa yang sedang ia rasakan, suasana sering kali berubah. Percakapan yang sebelumnya terasa ringan bisa menjadi canggung. Respons yang diberikan terkadang justru mengecilkan apa yang ia rasakan, atau bahkan menjadikannya bahan candaan. Dan mungkin hampir semua orang pernah berada di posisi ketika mereka ingin didengar, tetapi justru merasa bahwa membuka diri bukanlah pilihan yang sepenuhnya aman. Ada saat ketika seseorang akhirnya memberanikan diri untuk bercerita dengan serius, berharap setidaknya ada sedikit ruang untuk dipahami. Tetapi yang datang justru respons yang membuatnya merasa berlebihan. Kadang orang langsung menyebutnya berlebihan atau menuduhnya terlalu drama, seolah perasaannya tidak cukup valid untuk didengarkan. Kadang juga dibandingkan dengan kesulitan orang lain, seakan rasa sakit harus diadu untuk dianggap nyata.
Dan di beberapa situasi, responnya bahkan lebih dingin dari itu. Seseorang bisa menulis panjang lebar tentang apa yang sedang ia rasakan, lalu hanya menerima balasan singkat seperti orang hanya menyuruhnya tetap kuat dan bertahan, bahkan diminta untuk bersabar. Tanpa percakapan lanjutan, tanpa benar-benar ada usaha untuk memahami, setelah itu semuanya kembali sunyi, dan orang itu perlahan belajar bahwa membuka diri tidak selalu menghadirkan kelegaan. Hal-hal seperti itu terlihat kecil, tetapi pengalaman sosial manusia seringkali dibentuk justru oleh hal-hal kecil yang terus berulang. Sedikit demi sedikit, seseorang mulai belajar bahwa tidak semua perasaan aman untuk dibicarakan. Psikolog Brown menjelaskan bahwa kerentanan atau vulnerability selalu berkaitan dengan resiko emosional. Resiko dipermalukan, ditolak, atau dianggap tidak cukup baik. Dan itu sebabnya banyak orang akhirnya lebih memilih terlihat kuat daripada mengambil resiko untuk benar-benar dipahami. Karena jujur tentang diri sendiri seringkali tidak terasa melegakan, kadang justru terasa berbahaya. Menariknya, banyak orang sebenarnya tidak menutup diri sejak awal. Sebagian besar belajar melakukannya setelah beberapa pengalaman tertentu. Ada yang pernah ditertawakan ketika terlalu emosional, ada yang pernah ceritanya disebarkan, ada yang pernah dianggap merepotkan hanya karena sedang tidak baik-baik saja. Dan setelah beberapa kali mengalami itu, tubuh mulai mengingat satu hal yang sederhana, yaitu diam terasa lebih aman. Psikolog modern menjelaskan bahwa manusia cenderung lebih terbuka ketika merasa memiliki emotional safety. Kondisi ketika seseorang merasa tidak akan dipermalukan, diremehkan, atau diserang saat mengekspresikan dirinya. Konsep ini juga berkaitan dengan attachment theory dari John Bowlby yang menjelaskan bahwa rasa aman emosional sangat mempengaruhi kemampuan seseorang untuk terbuka dan membangun kedekatan interpersonal. Dan mungkin kita mulai memahami sesuatu yang cukup menyedihkan, bahwa banyak orang yang sebenarnya tidak kekurangan kemampuan untuk berbicara. Namun mereka hanya terlalu sering hidup di lingkungan yang membuat kejujuran terasa mahal. Akhirnya, banyak orang mulai melakukan sensor terhadap dirinya sendiri. Memikirkan ulang sebelum bercerita, menghapus pesan sebelum dikirim, mengubah jawaban yang sebenarnya ingin bilang lelah menjadi sekedar bilang tidak apa-apa. Di sini bukan bermaksud ingin berbohong, melainkan karena sedang menjaga diri. Karena dalam banyak relasi modern, keamanan emosional sering terasa lebih penting daripada kejujuran itu sendiri. Dan ironisnya, kita hidup di zaman yang sangat sering membicarakan keterbukaan. Media sosial penuh dengan pembicaraan tentang self-love, healing, dan kesehatan mental. Tetapi pada saat yang sama, banyak orang tahu bahwa jika terlalu terbuka, masih bisa membuat seseorang dianggap sebagai individu yang lemah, terlalu sensitif, mencari perhatian, atau bahkan drama. Akibatnya, banyak orang akhirnya belajar bentuk komunikasi yang paling aman, yaitu berbicara secukupnya, menjelaskan seperlunya, dan menyimpan sisanya sendirian. Karena mungkin bagi banyak orang, diam bukan hanya tanda bahwa mereka tidak punya sesuatu untuk dikatakan, tetapi tanda bahwa mereka pernah belajar. Jika tidak semua tempat bisa dibilang aman untuk mendengar. Jika dipahami, mungkin dampak terbesar dari budaya diam bukan terjadi di dalam diri seseorang, melainkan pada hubungan-hubungan yang ia bangun bersama orang lain. Karena setiap hubungan, sesederhana apapun bentuknya, pada akhirnya bergantung pada kemampuan manusia untuk saling memahami. Dan memahami seseorang hampir tidak mungkin terjadi ketika keduanya sama-sama terbiasa menyembunyikan apa yang sebenarnya mereka rasakan. Mungkin itu sebabnya banyak relasi hari ini terlihat baik-baik saja dari luar, tetapi terasa jauh ketika dijalani. Dalam hubungan romantis, banyak orang mengira masalah terbesar adalah kurangnya cinta. Padahal seringkali yang hilang bukan cinta, melainkan bahasa. Bahasa untuk mengakui rasa takut, rasa gagal, atau kebutuhan untuk ditemani. Yang muncul justru kalimat yang jauh lebih pendek seperti "nggak apa-apa", "biasa saja", atau "lagi capek". Padahal di balik tiga kata itu, bisa jadi ada begitu banyak emosi yang tidak pernah benar-benar selesai untuk diucapkan. John Gottman, psikolog yang selama puluhan tahun meneliti hubungan pernikahan, menemukan bahwa kualitas hubungan jangka panjang sangat dipengaruhi oleh kemampuan pasangan untuk merespon kebutuhan emosional satu sama lain. Hubungan yang sehat bukan dibangun karena konflik tidak pernah terjadi, melainkan karena kedua orang merasa aman untuk mengungkapkan apa yang sebenarnya mereka rasakan. Dan mungkin yang sering kita sebut sebagai komunikasi, sebenarnya bukan sekedar berbicara, tetapi keberanian untuk menunjukkan bagian diri yang selama ini paling ingin disembunyikan.
Fenomena yang sama juga terjadi dalam pertemanan. Hari ini seseorang bisa memiliki ratusan kontak, puluhan grup percakapan, dan ribuan pengikut di media sosial. Tetapi ketika hidupnya benar-benar runtuh, ia sering kebingungan harus menghubungi siapa. Ironisnya, kita hidup di masa ketika koneksi semakin banyak, tetapi kedekatan tidak selalu ikut bertambah. Harvard Study of Adult Development, salah satu penelitian longitudinal terpanjang tentang kehidupan manusia, menunjukkan bahwa kualitas hubungan sosial merupakan salah satu prediktor terkuat bagi kebahagiaan, kesehatan, dan umur panjang. Bukan banyaknya relasi yang menentukan kualitas hidup, melainkan apakah seseorang memiliki hubungan yang cukup aman untuk menjadi dirinya sendiri. Dan mungkin itu sebabnya banyak orang hari ini tidak benar-benar kesepian karena kesendirian, melainkan karena merasa tidak memiliki tempat untuk benar-benar didengar. Budaya diam juga perlahan mengubah wajah komunitas. Sebuah komunitas bisa terlihat ramai, kegiatannya berjalan, anggotanya saling mengenal, tetapi belum tentu menjadi ruang yang aman. Karena komunitas yang sehat bukan hanya tempat orang berkumpul, melainkan tempat seseorang tidak perlu terus-menerus mempertahankan topengnya. Profesor Amy Edmondson dari Harvard Business School menyebut kondisi ini sebagai psychological safety. Situasi ketika seseorang merasa aman untuk bertanya, mengakui kesalahan, menyampaikan keraguan, atau mengungkapkan pendapat tanpa rasa takut untuk dipermalukan atau dihukum. Tanpa rasa aman seperti itu, banyak komunitas akhirnya hanya menghasilkan keseragaman. Semua orang tampak setuju, semua orang tampak baik-baik saja, tetapi tidak banyak yang benar-benar berani berkata jujur. Dan mungkin lingkaran terakhirnya adalah masyarakat itu sendiri. Negara tidak dibangun hanya dari undang-undang, lembaga, atau kebijakan. Ia juga dibangun oleh kualitas hubungan antar manusianya, oleh tingkat kepercayaan, oleh keberanian untuk berdialog, oleh kemampuan menerima perbedaan. Sosiolog Robert Putnam melalui konsep sosial kapital menjelaskan bahwa masyarakat yang memiliki tingkat kepercayaan sosial yang tinggi cenderung lebih mampu bekerja sama, menyelesaikan konflik, membangun kehidupan demokratis yang sehat. Sebaliknya, ketika kepercayaan melemah, hubungan sosial ikut rapuh. Mungkin karena itu budaya diam bukan hanya persoalan pribadi. Ketika terlalu banyak orang takut berbicara, masyarakat perlahan kehilangan kemampuan untuk saling memahami. Ketika terlalu banyak orang takut terlihat rapuh, empati juga perlahan ikut berkurang. Dan ketika semua orang hanya berusaha terlihat untuk lebih kuat, kita mungkin akan hidup berdampingan dengan banyak manusia yang tampak baik-baik saja, tetapi sebenarnya sama-sama merasa sendirian. Masalah terbesar kita hari ini mungkin bukan karena manusia semakin banyak diam, melainkan karena semakin sedikit ruang untuk benar-benar mampu mendengar. Dan mungkin disitulah relasi menjadi rapuh, bukan karena manusia berhenti saling mencintai, namun karena perlahan mereka kehilangan keberanian untuk saling memperlihatkan dirinya yang sebenarnya. Setelah semua ini, yang lebih layak dipertanyakan adalah mengapa diam begitu sering dipahami sebagai tanda kedewasaan, bukan sekedar mengapa orang memilih untuk diam. Budaya diam tidak lahir dari satu penyebab tunggal, melainkan tumbuh dari berbagai lapisan kehidupan. Cara dunia modern bekerja, nilai-nilai yang diwariskan sejak kecil, norma tentang ekspresi laki-laki dan perempuan, ruang sosial yang cepat menghakimi, serta pengalaman hidup yang membuat banyak orang merasa bahwa menyimpan semuanya sendiri adalah pilihan yang paling aman. Karena itu, diam seringkali bukan bentuk keberanian, melainkan bentuk adaptasi, cara bertahan di lingkungan yang belum tentu mampu menerima kejujuran. Namun, ketika adaptasi ini berlangsung terus-menerus, konsekuensinya mulai terlihat. Emosi yang terlalu sering disimpan membuat hubungan menjadi sulit dipahami, tuntutan untuk selalu terlihat kuat mengubah kedekatan menjadi formalitas, dan semakin sedikit orang yang merasa aman untuk mengakui bahwa dirinya sedang tidak baik-baik saja. Yang hilang bukan hanya percakapan, tetapi juga kemampuan untuk benar-benar saling memahami. Namun mungkin, pertanyaan yang lebih penting bukan soal apakah manusia harus lebih banyak berbicara atau tidak. Karena tidak semua cerita memang perlu diceritakan, tidak semua tempat terasa aman, dan tidak semua orang siap untuk benar-benar mendengarkan. Yang justru perlu kita pikirkan adalah hal yang lebih dalam dari itu. Apakah selama ini kita terlalu sibuk mengajarkan orang untuk menahan diri, sampai lupa bagaimana sebenarnya memahami apa yang mereka rasakan? Apakah kita terlalu sering mengagungkan ketegaran, sampai-sampai kerentanan dianggap sesuatu yang harus disembunyikan, bukan bagian wajar dari menjadi manusia?
Dan mungkin yang selama ini disebut sebagai kedewasaan bukan tentang seberapa lama seseorang mampu memendam semuanya sendirian, melainkan tentang kemampuan mengenali apa yang ia rasakan, memilih kepada siapa kepercayaan diberikan, dan membangun hubungan yang cukup aman sehingga kejujuran tidak lagi terasa sebagai ancaman. Karena mungkin menjadi dewasa bukan berarti berhenti bercerita, tetapi memahami bahwa setiap manusia, sekuat apapun terlihat, tetap membutuhkan setidaknya satu tempat di mana ia tidak perlu terus berpura-pura baik-baik saja. Dan disitulah kedewasaan benar-benar dimulai.